Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Kazana. Saya dari kelompok 1. Di sini saya sama teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang sepak bola. Nah, siapa yang nggak tahu lagi tentang sepak bola nih? Bagi yang belum tahu, tenang saja. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi sepak bola. Apa aja peraturan dalam sepak bola, berapa lapangan ukuran sepak bola, dan lain sebagainya ada di next video. Ditunggu. Kata pengantar, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia-Nya sehingga makalah ini dapat kami selesaikan. Tak lupa pula kami hanturkan selawat dan salam kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan jalan bagi umat yang selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Keberhasilan makalah ini tidak lain juga disertai referensi serta bantuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Makalah ini juga memiliki kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian materi atau dalam penyusunan makalah ini. Penyusunan makalah ini juga dimaksudkan untuk menambah wawasan siswi-siswi mengenai materi ini, sehingga dikritik dan saran yang membangun yang saya sangat harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu kepada baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Bab pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Sepak bola adalah suatu permainan beregu yang dimainkan masing-masing regunya terdiri dari 11 orang pemain, termasuk seorang penjaga gawang. Sepak bola adalah permainan yang sangat populer karena permainan sepak bola sering dilakukan oleh anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Saat ini, perkembangan permainan sepak bola sangatlah pesat sekali. Hal ini ditandai dengan banyak sekolah-sekolah sepak bola (SSB) yang didirikan. Tujuan dari permainan sepak bola adalah masing-masing regu atau kesebelasan, yaitu berusaha menguasai bola, memasukkan bola ke dalam gawang lawan sebanyak mungkin, dan berusaha mematahkan serangan lawan untuk melindungi atau menjaga gawangnya agar tidak kemasukan bola. Permainan sepak bola merupakan permainan beregu yang memerlukan dasar kerjasama antar sesama anggota regu sebagai salah satu ciri khas dari permainan sepak bola. Untuk bisa memain sepak bola dengan baik dan benar, para pemain menguasai teknik-teknik dasar sepak bola. Untuk bermain bola dengan baik, pemain dibekali dengan teknik dasar yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik, pemain tersebut cenderung dapat memain bola dengan baik pula. Teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola ada beberapa macam, seperti shotball, menghentikan bola, shooting, menendang bola ke gawang, passing, mengumpan, heading, menyundul bola, dan dribbling, mengiring bola. Makalah ini bertujuan yang pertama dapat mengetahui tentang permainan sepak bola, yang kedua dapat mengetahui cara bermain permainan sepak bola, yang ketiga dapat mengetahui sejarah permainan sepak bola. Rumus masalah, yang pertama bagaimana sebenarnya teknis permainan sepak bola, yang kedua bagaimana peraturan teknis permainan sepak bola, dan yang ketiga apa saja yang diperlukan dalam permainan sepak bola. Sejarah sepak bola. Sekitar 4 tahun lalu, saat sepak bola Piala Eropa 96 berlangsung di Inggris, banyak orang bilang sepak bola itu berasal dari Inggris. Mungkin banyak orang percaya, lagi pula koran-koran Eropa saat itu gegap gempita menulis sepak bola kembali ke tanah leluhurnya. Kenyataannya, sepak bola atau bola adalah hasil proses panjang peradaban yang bisa ditelusuri di banyak tempat di bumi sejak sebelum Masehi. Maka jika Inggris pada 1960 itu dengan bangga pangsa slogan Euro 96 Football Comes Home, apakah bukan kebanggaan berlebihan? Sepak permainan bola itu sudah amat tua. Era Mesir purba misalnya sudah mengenal bola dengan kain linen. Ini masih tersimpan di Museum Inggris. Berbagai relief dinding di museum menunjukkan permainan bola juga sudah dikenal di peradaban Yunani purba disebut Epikuro.
Pada relief itu terlukis anak muda memegang bola bundar dan memainkannya dengan paha. Sekitar abad kedua, Episkuro hijrah ke Roma. Dan peradaban Romawi menyebutnya harpastum. Konon Julius Kaisar suka permainan itu, namun Horatius dan Villius meremehkannya. Ovidius menyebutnya permainan itu brutal, kasar, mendekati biadab, maka tak cocok buat perempuan. Sampai abad ke-9, para intelektual era Yunani Romawi tak sudi menyebut permainan bola dianggap tidak bermutu. Tapi politik kolonial Romawi dalam rangka meluaskan kekuasaannya membawa serta permainan itu sebagai barang sampingan. Jadi bahkan hanya dalam bingkai Eropa dan sekitarnya, bola itu ternyata budaya impor bagi Inggris. Sifat impor itu makin menonjol jika ditelusuri keberadaan bola di belahan bumi yang lain. Di luar Eropa sebelum Masehi, di peradaban Aztec, Amerika Latin sudah mengenal bola. Di Tiongkok, permainan bola sudah dikenal sejak 206 sebelum Masehi. Disebut Tusucu dan tersimpan di dokumen militer setebal 25 bab. Pada zaman dinasti Han, Su berarti menghantam bola dengan kaki, Chu berarti bola yang dibuat dari kulit dan diisi. Juga diinformasikan, 50 sebelum Masehi, sudah ada tim bola Tiongkok yang berlatih di Jepang. Permainan itu penuh variasi permainan kaki, semacam sepak bola yang jelas. Pada abad ke-5 di Tiongkok dipastikan sudah terdapat permainan bola bundar diisi rambut. Informasi sejarah bola dari Tiongkok itu bisa ditelusuri dari tulisan Li Ju yang tersimpan di Museum München, Jerman. Di Jepang, permainan bola sudah dikenal sejak abad ke-8. Itu disebut kemari. Konon masih eksis sampai sekarang. Bola itu bundel berisi dari udara dibuat dari kulit kijang. Kemari itu berpaut-paut dengan iman dan adat. Permainan 8 orang berpakaian adat. Bola tak boleh jatuh ke tanah. Bola dianggap matahari. Jika ia jatuh, ia akan menjadi bencana kegelapan. Dalam pada itu, di Eropa daratan sendiri, bola baru dikenal pada abad ke-13 pada tahun 1254 di Florence. Ia dianggap cikal bakal sepak bola modern, sebab permainan itu disebut calcio sudah mengenal 2 gawang dan jumlah pemain 5 orang. Dalam perkembangan kemudian jumlah pemain meningkat jadi 11 orang. Saat itu sudah dikenal strategi permainan 1-2-3-5 yang mengambil alih strategi. Itulah yang selanjutnya menjadi sistem sepak bola konvensional. Permainan bola pada abad ke-13 dari Florence itu menjalar ke berbagai negara Eropa lain. Salah satunya Inggris kalayak antusias, tapi sisi lain antusiasme adalah kerusuhan. Akibatnya Raja Edward XI pada tahun 1314 melarang calcio tersebut. Oleh sang raja, calcio disebut football alias bola sepak atau sepak bola. Siapa masih main bola dengan kaki, demikian sabda Sang Paduka, akan dipenjarakan. Larangan itu membuat sibuk para ahli pikir. Ditafsirkan kaki itu tempat rendah, pantas jika dilarang, jadi yang rendah itu harus ditinggikan. Maka atuk-atuk pikir itu lalu melahirkan permainan bola sundul. Dengan kepala ini juga bikin heboh. Paling seru terjadi pada 1321, akibatnya ia juga dilarang. Sepak bola sudah dimainkan di Olimpiade sejak tahun 1900. Kecuali pada Olimpiade tahun 1932 di Los Angeles. Awalnya ini hanya untuk permainan amatir saja, namun sejak Olimpiade Los Angeles 1984, permainan profesional juga mulai ikut bermain. Disertai peraturan yang mencegah negara-negara daripada memainkan tim terkuat mereka. Pada saat itu, turnamen Olimpiade untuk pria merupakan turnamen U-23 yang boleh ditambahi beberapa pemain di atas umur. Akibatnya, turnamen itu tidak mempunyai kepentingan internasional dan prestasi yang sama dengan Piala Dunia atau bahkan dengan Euro, Copa America atau Piala Afrika.
Sebaliknya, turnamen Olimpiade untuk wanita membawa prestasi yang hampir sama seperti Piala Dunia Wanita FIFA. Turnamen tersebut dimainkan oleh tim-tim internasional yang lengkap tanpa batasan umur. Nah, selanjutnya pengertian sepak bola. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang sangat populer di dunia. Dalam pertandingan ini dimainkan oleh dua kelompok yang masing-masing untuk memasukkan bola ke gawang. Masing-masing kelompok beranggotakan 11 pemain, dan karenanya mereka tersebut juga dinamakan kesebelasan. Nah, selanjutnya peraturan resmi dalam sepak bola. Di peraturan resmi dalam sepak bola ada 7, yaitu offside, pelanggaran, tendangan bebas, tendangan penalti, lemparan dalam, tendangan gawang, dan tendangan sudut. Selain peraturan-peraturan di atas, keputusan-keputusan Badan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau yang disingkat IFAB lainnya turut menambah peraturan dalam sepak bola. Peraturan-peraturan lengkapnya dapat ditemukan di website FIFA. 2.3 Peraturan resmi sepak bola adalah 1. Offside, 2. Pelanggaran, 3. Tendangan bebas, 4. Tendangan penalti, 5. Lemparan dalam, 6. Tendangan gawang, 7. Tendangan sudut. Selain peraturan di atas, keputusan-keputusan Badan Asosiasi Sepak Bola Internasional IFAB lainnya turut menambah peraturan dalam sepak bola. Peraturan-peraturan selengkapnya dapat ditemukan dalam situs web FIFA. 2.4 Lapangan permainan sepak bola dan ukuran bola ada di gambar. 1. Ukuran lapangan standar. 2. Bola. Ukuran panjang 100 kurang 110 meter kali lebar 64-75 meter. Garis batas garis lebar titik sentimeter. Yang ini garis sentuh di sisi garis gawang di ujung-ujung dan garis melintang tengah lapangan. Titik-titik meter. Lingkaran tengah. Tak ada tembok penghalang atau papan. 3. Daerah penalti. Busur berukuran 18 meter dari setiap pos. 4. Garis penalti. Meter dari titik tengah garis gawang. 5. Garis penalti kedua. Titik. Meter dari titik tengah garis gawang. 6. Zona pergantian daerah. Meter pada setiap sisi garis tengah lapangan pada pelemparan. 7. Gawang. Lebar 7 meter kali tinggi 2, meter. 8. Permukaan daerah pelemparan halus, rata, dan tak abrasif. Ukuran 68 kurang 70 cm. Satu ingin melanjutkan materi bermain sepak bola. Jurus pintar bermain sepak bola yang pertama karakteristik passing. Yang pertama, waktu tempuh lebih cepat. Yang kedua, perpindahan bola tidak selalu disertai pemain. Konfigurasi posisi para pemain di lapangan relatif terjaga. Yang ketiga, hemat tenaga. Dan karakteristik yang lain dribbling. Yang pertama, waktu tempuh lebih lambat, terjadi perpindahan bola dan pemainnya sekaligus terjadi overlap atau switch. Yang ketiga, boros tenaga. Kapan passing dan kapan dribbling? Yang pertama, utamakan passing, lakukan dribbling hanya jika Anda tidak mungkin untuk melakukan passing, yakni jika belum ada teman yang bisa atau bagus diberikan umpan. Yang kedua, silakan dribbling. Tapi jika bola yang Anda bawa terancam terebut, maka umpankan bola kepada teman yang bisa diumpani. Ingat, berusaha melewati hadangan atau pressing lawan belum tentu menyelamatkan bola, tetapi mengutamakannya kepada teman sudah pasti menyelamatkan bola. Jangan gambling atau jangan berspekulasi. Yang ketiga, lakukan dribbling untuk menarik lawan ke arah Anda dan pada saat yang sama menciptakan
ruang yang bagus untuk teman Anda. Yang keempat, untuk stiker. Yang pertama, jika satu-satunya peluang passing berarti offside, maka giring saja bolanya. Yang kedua, jika dribbling lebih prospektif untuk mencetak gol daripada pengumpannya bola, I don't matter to dribble and to score. Yang keempat, pemain belakang jangan banyak giring. Adalah berbahaya jika pemain belakang bermain-main dengan bola di daerah pemainnya. Yang kelima, alirkan terus bolanya meski tim Anda tidak sedang dipres. Tim Anda harus terus mengalirkan bola dari kaki ke kaki. 1. Mencari-cari celah yang bisa dimasuki untuk melakukan penyerangan. Yang kedua, menghargai setiap detik yang berjalan dengan waktu 2 kali 45 menit. Dan keenam, pergerakan tanpa bola atau running. Yang pertama, para pemain harus terus bergerak agar selalu ada yang siap untuk diberikan umpan dalam jarak passing. Ciptakan selalu formasi segitiga passing ketika tim Anda menguasai bola. Lakukan terus hal yang itu sepanjang pertandingan. Yang kedua, lakukan pergerakan untuk menciptakan ruang bagi teman Anda. Dan selanjutnya, mengumpan. Yang pertama, mengumpan dan menerima bola. Yang terpenting dari sepak bola hanya siapa yang tidak bisa passing, ia tidak bisa bermain sepak bola. Dan kedua, beberapa kesalahan dari pengumpan. Yang pertama, laju bola tidak sesuai dengan jarak passing, atau terlalu keras atau terlalu lembek. Jika terlalu keras, bola tak terjangkau ke teman. Jika terlalu lembek, bola terpotong lawan. Yang kedua, umpan tidak akurat. Yang ketiga, mengumpan padahal waktunya menembak. Contoh, jika teman kita sedang berlari, kita memberinya umpan pada ruang kosong di depannya. Yang kedua, jika kita ingin teman kita menggesek ke depan dalam waktu lebih cepat, kita memberinya umpan pada ruang kosong di depannya, sehingga ia berlari ke depannya untuk mengejarkan bola tersebut. Yang ketiga, umpan terombosan. 5. Menerima bola tidak selalu harus menghentikannya. Yang pertama, bisa kita lakukan diarahkan pada teman. Yang kedua, diarahkan ke arah kita akan berlari membawa bola, atau sehingga lebih hemat waktu. Yang ketiga, diarahkan ke arah kosong menjauh dari lawan terdekat untuk mengurangi pressing pada diri sendiri. Dan keenam, beberapa macam passing umpan. 1-2 wall pass, umpan kerobosan, drop pass. 7. Teknik dasar permainan sepak bola. Untuk bermain bola dengan baik, bermain berkali dengan teknik dasar yang baik. Pemain yang memiliki teknik dasar yang baik, pemain tersebut cenderung dapat bermain sepak bola dengan baik pula. Beberapa teknik dasar yang perlu dimiliki pemain sepak bola adalah menendang, kicking, menghentikan atau mengontrol, stopping, mengiring, dribbling, menyundul, heading, merampas, tackling, melempar ke dalam, throw-in, dan menjaga gawang, goalkeeper. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa teknik menendang, menghentikan, dan mengiring bola dalam permainan sepak bola. 1. Menendang, kicking. Menendang bola merupakan salah satu karakteristik permainan sepak bola paling dominan. Tujuan utama menendang bola adalah untuk mengumpan passing dan menembak ke arah gawang, shooting at the goal. Dilihat dari perkenaan bagian kaki ke bola, menendang dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu menendang dengan kaki bagian dalam,
menendang dengan kaki bagian luar, dan menendang dengan punggung kaki. Menendang dengan kaki bagian dalam, pada umumnya teknik ini digunakan untuk mengumpan jarak pendek. Analisis geraknya adalah sebagai berikut. Badan menghadap sasaran di belakang bola. Kaki tumpu berada di samping bola, kurang lebih 15 cm, ujung kaki menghadap sasaran. Lutut sedikit ditekuk. Kaki tending ditarik ke belakang dan diayunkan ke depan. Setelah terjadi benturan, dilanjutkan dengan follow through, gerakan lanjutan. Menendang dengan kaki bagian luar. Pada umumnya teknik menendang dengan kaki bagian luar digunakan untuk mengumpan jarak pendek. Analisis geraknya sebagai berikut. Posisi badan di belakang bola, kaki tumpu di samping belakang bola 20 cm, ujung kaki menghadap ke sasaran dan lutut sedikit ditekuk. Kaki tendang berada di belakang bola dengan ujung kaki menghadap ke dalam. Kaki tending ditarik ke belakang dan diayunkan ke belakang, ke depan. Perkenaan bola tepat di punggung kaki bagian luar dan tepat pada tengah-tengah bola. Gerakan lanjutan kaki tending diangkat serong kurang lebih 45 derajat menghadap sasaran. Menendang dengan punggung kaki. Pada umumnya menendang dengan punggung kaki digunakan untuk menembak gawang atau syuting. Analisis gerakannya sebagai berikut. Badan di belakang, bola sedikit condong ke depan. Kaki tumpu diletakkan di samping bola. Dengan ujung kaki menghadap ke sasaran, kaki sedikit ditekuk. 2. Kaki tending berada di belakang bola dengan punggung kaki menghadap ke depan atau sasaran. 3. Kaki tending tarik ke belakang dan diayunkan ke depan hingga mengenai bola. 2. Menghentikan bola atau stopping. Menghentikan bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola yang penggunaannya bersamaan dengan teknik menendang bola. Tujuan menghentikan bola adalah untuk mengontrol bola, yang termasuk di dalamnya adalah untuk mengatur tempo permainan, mengalih laju permainan, dan memudahkan untuk passing. Adapun gerakan-gerakan dalam stopping ini yaitu posisi badan segaris dengan datangnya bola. Yang kedua yaitu kaki tumpu mengarah pada bola dengan lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga, kaki menghentikan diangkat sedikit dengan permukaan bagian dalam kaki dijulurkan ke depan segaris dengan datangnya bola. Yang keempat, bola menyentuh kaki persis di bagian dalam atau mata kaki. Yang kelima, kaki penghenti mengikuti arah bola. Selain daripada kaki, adapun cara untuk menghentikan bola yaitu menggunakan paha, menggunakan dada, ataupun kepala. Tergantung apakah memungkinkan untuk menggunakan hal tersebut. 3. Mengiring bola. Mengiring bola adalah gerakan menendang terputus-putus atau pelan. Oleh karena itu, bagian kaki yang digunakan untuk mengiring bola sama dengan cara dengan menendang bola. Mengiring bola bertujuan untuk mendekati sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan. Adapun gerakan dalam mengiring bola yaitu yang pertama, posisi kaki mengiring bola sama dengan menendang bola. Yang dua, kaki yang digunakan untuk mengiring bola tidak ditarik ke belakang, hanya diayunkan saja ke depan. 3. Diupayakan setiap melangkah secara teratur, bola disentuh atau bergulir ke depan. Yang keempat, bola bergulir harus selalu dekat dengan kaki agar bola dapat dikuasai. Yang kelima yaitu kaki atau lutut sedikit ditekuk agar mempermudah untuk menguasai bola. Pada saat bola mendekati kaki, mata melihat ke arah bola lalu melihat ke arah lapangan untuk melihat situasi lapangan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Semoga mudah dipahami dan jelas dalam materi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami bisa dijelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.